Halo, aku Hanif, lulusan Matematika, Passion Desain Grafis. Kali ini aku mau ngomongin tentang trigonometri, khususnya buat sinus, kosinus, sama tangen, buat kasus sudut-sudut istimewa aja. Nah, ini biasanya tuh diajarin di kelas 1 SMA ya, tapi nggak tahu kalau sekarang. Zamanku dulu sih gitu. Nah, ini aku sambil baca karena emang konsepnya gini, langsung sambil baca naskah. Nah, coba kita lihat tabel sudut istimewa yang kayak gini. Gimana, membosankan? Atau baru lihat aja udah males buat ngelanjutin? Ya aku nggak bisa salahkan kalian karena emang nyatanya kita lihat angka yang berderet banyak gitu emang melelahkan. Aku pun mengaku itu. Nah oke, mari kita fokus ke tabel yang tadi aja. Nah di sini aku mau berbagi gimana caraku ngafalin, ya sebenarnya lebih ke paham konsep tentang semua angka-angka ini yang ada di tabel sudut istimewa tadi. Nah, pertama-tama di luar sana sebenarnya itu banyak banget cara buat paham tentang sudut istimewa ini. Misalnya ngafalin manual, terus ada juga yang bikin jembatan keledai pakai lagu-lagu misalnya. Aku nggak tahu sih itu ada apa nggak, tapi kayaknya sih ada. Atau yang lain sebagainya. Nah, aku nggak tahu yang mana yang diajarin dulu di sekolah-sekolah kalian. Nah, beda dari itu, caraku adalah manfaatin grafiknya. Ya mungkin teman-teman juga pernah mencoba ini, bisa juga teman-teman baru lihat kali ini. Nah, gimana tuh maksudnya manfaatin grafik, Mas? Oke, jadi sekarang coba kita lihat grafiknya sinus, kosinus, sama tangen. Nah, kita pakai grafik yang ini, yang sumbu X-nya itu X, dan sumbu Y-nya itu Y sama dengan sinus X, misalnya, untuk yang sinus. Bukan yang koordinat kutub ya. Nah, kita ambil dulu contoh buat yang grafik sinus. Nah, grafik sinus itu kan kayak gini ya. Nah, itu kita bagi jadi 4 bagian, 4 area lah. Nah, terus kita isi setiap pembagi area itu pakai sudut-sudut istimewa yang derajat ya. Dan 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, sampai 360 derajat. Setelah itu kan berulang lagi. Mau ke kiri, mau ke kanan, itu kan bikin satu gunung dan satu lembah lah ya, istilahnya dulu kalau waktu di sekolah. Nah, sekarang kita perhatiin ke area pertama, yaitu yang sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Atau yang biasa disebut juga sebagai kuadran pertama. Nah, di antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat itu kan masih ada sudut-sudut istimewa yang lain ya, yaitu 30 derajat, 45 derajat, sama 60 derajat. Nah, kita tulis juga itu. Nah, sekarang kita bisa lihat grafiknya itu naik kan kalau di area ini. Berarti nilai Y sama dengan sinus X-nya itu juga tambah lama, tambah besar, ya kan? Menuju dari 0 ke 90 itu tambah besar. Nah, kalau kita lihat ke tabel yang tadi, kita balik, itu kita bisa lihat sinus itu kalau 0 derajat itu 0, 30 derajat itu setengah, 45 derajat itu setengah akar 2, 60 derajat itu setengah akar 3, dan yang 90 derajat itu 1. Nah, paham ya? Kan ini kelihatan naik toh. Kan setengah itu kurang dari setengah akar 2, kurang dari setengah akar 3. Ya, ini sebenarnya yang setengah itu kan sama aja kayak setengah akar 1. Kan akar 1 kurang dari akar 2, kurang dari akar 3. Lebih kelihatan ya sekarang gitu. Nah, ini kita kan dapat barisan nih. Yang 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, sama 1. Nah, itu nanti itu yang kita hafalin. Sama sudut-sudut istimewanya. Nah oke, dari area pertama ini bisa kita simpulin, yang pertama itu grafik sinus di area ini itu naik, ya kan? Nah yang perlu dihafalin adalah satu sudut istimewa, yang kedua itu barisan angka-angka hasil dari operasinya sudut istimewa ini, yang 0,5 dan seterusnya itu. Nah oke, buat area pertama udah clear ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah buat area yang kedua kayak gimana? Buat area kedua berarti 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, sebenarnya ini tuh caranya analog. Analog tuh maksudnya caranya sama, mirip, tapi disesuaikan sama kondisi yang ada di situ. Gitulah gampangnya. Buat Y sama dengan sinus X di area kedua itu kan grafiknya turun ya. Dari 90 derajat ke 180 derajat itu turun. Nah, karena grafiknya turun, berarti otomatis nilai barisan angka hasil sinus X-nya itu juga makin lama makin kecil. Dari 90 ke 180 itu mengecil. Berarti tinggal dibalik aja urutannya, yaitu
Dari sinus 90 derajat itu 1, terus sinus 120 derajat itu setengah akar 3, sinus 135 derajat itu setengah akar 2, terus sinus 150 derajat itu setengah, dan yang terakhir sinus 180 derajat itu 0. Gitu kan. Nah, kita lihat di tabel, nah benar kan, kayak gini sama. Oke, itu sih sebenarnya yang mau aku bagiin. Jadi, kalau udah paham konsep grafik sinus X buat yang area pertama, yang 0 derajat sampai 90 derajat, nah buat area yang lain, kayak area kedua tadi, maupun buat fungsi trigonometri yang lain, kayak kosinus maupun tangen, itu juga pasti bisa, karena konsepnya udah dapet. Nah, buat yang kosinus itu analog juga, tinggal ngikutin aja bentuk grafiknya. Kalau kosinus kan begini. Nah, sementara buat yang tangen itu nanti hasil sudut istimewanya yang beda, yaitu urutan barisannya ya, yaitu 0, terus sepertiga akar 3, 1, akar 3, terus tak hingga. Tapi ini hati-hati ya di bagian tak hingga. Aku nggak bahas di video ini, aku bahas lain kali. Nah, kalau dipraktekin di soal misalnya tentukan sinus 30 derajat. Nah, sebelum kita tulis jawabannya di kertas, di dalam pikiran kita tuh bayangin dulu, oh yang ditanya itu sinus. Nah, grafik sinus itu kan kayak gini. Kalau di area 1 itu kan naik ya. Berarti terus ininya sudutnya 30 derajat. Sudut istimewanya yang paling depan habis 0 derajat. Berarti nilainya setengah. Nah, baru yang setengah itu kita tulis di kertas di jawaban. Contoh selanjutnya, misalnya tentukan nilai kosinus 60 derajat. Itu di kertas pertanyaannya. Nah, kita di pikiran langsung mikir, oh grafik kosinus kan kayak gini. Terus di area 1 itu kan grafiknya turun. Terus 60 derajat itu sudut istimewa yang sebelum 90 derajat. Berarti yang paling akhir. Nah, karena turun berarti setengah nilainya. Yaudah, tinggal kita tulis jawabannya di kertas. Berarti cos 60 derajat itu setengah. Nah, oke, sekarang mari kita ke kesimpulan dari video ini. Yang pertama, jadi caraku buat ngafalin bilangan sinus X itu dengan ngafalin bentuk grafiknya. Kalau sinus kayak gini, kalau kosinus kayak gitu, kalau tangan ke atas, ke atas, ke atas. Terus yang kedua, sekarang kalau kita lihat dari tabel, tuh misalnya yang sinus ya, kan panjang tuh. Kita lihat angka-angkanya itu bisa sambil bayangin. Oh, ini naik. Terus ini mulai turun terus sampai 270 derajat, terus naik lagi baru sampai ke 360 derajat, balik ke 0 lagi. Nah, sebaliknya kalau dari grafiknya, misalnya kita punya tabel kosong buat yang sinus, kita bisa lihat dari grafik 0 sampai 90 derajat kan naik tuh. Nah, urutannya kan kita udah hafal tuh, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, sampai 1 gitu. Terus waktu area kedua dari 90 sampai 180 kan turun. Berarti kita tinggal isi yang turun. Nah, kelebihan dari cara aku ini adalah kita tuh bisa paham grafik sambil hafal juga sudut-sudut istimewanya dan hasilnya juga. Tapi kekurangannya mungkin buat teman-teman yang nggak terbiasa ngafalin sesuatu dari visual itu terlalu jelimet, terlalu apa ya, jelimet di bahasa Indonesia, terlalu rumit, atau misalnya terlalu muter-muter caranya gitu. Oke, udah, sekarang aku mau ke penutupan. Nah, berdasarkan pengalamanku pribadi, cara yang kayak gini itu cocok banget buat teman-teman yang orangnya itu visual banget. Gimana tuh maksudnya? Jadi maksudnya itu yang punya kepekaan visual yang tinggi. Biasanya orang-orang yang punya bakat atau minat ke desainer, ilustrator, bahkan pelukis, kayak gitu-gitu. Yang suka gambar deh. Jadi ya setelah teman-teman nonton ini, coba boleh banget dibagiin ke kenalan-kenalanmu atau keluarga yang orangnya menurutmu itu visual banget. Barangkali bisa membantu. Oke, itu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah bertahan sampai menit sekian. Ini aku coba-coba aja sih bikin kayak gini. Barangkali ada yang suka. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat mencoba. Bye-bye. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut.
Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.